5 April 1994. Dunia dikejutkan oleh kematian ikon musik dunia, yaitu Kurt Cobain. Word of an untimely death. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana. Hey, Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Seluruh media memberitakan bahwa Kurt mati bunuh diri. Tapi, tunggu dulu. Sepertinya ada yang janggal. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Kurt overdosis heroin dengan dosis yang sangat-sangat tinggi. Sampai rasanya tidak memungkinkan kalau dengan kadar heroin setinggi ini, manusia masih bisa bergerak dan mengambil senapan shotgun lalu menembakkan ke kepalanya sendiri. Lantas, mengapa Kurt diberitakan bunuh diri? Disclaimer, ini hanya pendapat dan sudut pandang pribadi. Tidak diperuntukkan untuk menggiring opini atau berprasangka buruk pada pihak manapun. Oke, kita lanjut. Lantas, mengapa Kurt diberitakan bunuh diri? Secara resmi, kepolisian Seattle menyatakan bahwa Kurt Cobain bunuh diri pada 5 April 1994. Namun, selama puluhan tahun, teori konspirasi tentang kematian Kurt terus bermunculan. Banyak yang berteori bahwa Kurt tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Ini dia, Eldon Hawke. Eldon pernah membuat pengakuan yang kontroversial mengenai kematian Kurt Cobain. Ia mengaku pernah ditawari Courtney Love, istri Kurt Cobain, uang sebesar $50.000 Amerika apabila dia bersedia untuk membunuh Kurt. Janggalnya, 2 hari setelah Eldon membuat pengakuan itu, ia tiba-tiba ditemukan tewas tertabrak kereta di California. Jadi, ada apa di balik semua ini? Konspirasi tidak selesai sampai di situ. Surat terakhir Kurt Cobain yang aneh juga menguatkan teori konspirasi bahwa Kurt sebenarnya dibunuh. Apa yang aneh di surat itu? Lihat ini. Gaya tulisan di surat ini berbeda dari yang di atas dengan yang ada di bawah. Orang-orang berasumsi surat ini telah direkayasa oleh seseorang demi meyakinkan publik bahwa Kurt memang bunuh diri. Sampai sejauh ini, berita mana yang kalian yakini? Oke, dan yang terbaru ada dari mantan kapten polisi di Seattle, yaitu Neil Lowe. Dengan sangat vokal dan yakin, Neil menyatakan keyakinannya bahwa kasus kematian Kurt di 1994 adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Apa yang meyakinkan Neil Lowe bahwa Kurt dibunuh? Neil meyakini bahwa penyelidikan itu adalah penyelidikan yang gagal dan direkayasa agar nampak seperti bunuh diri. Ia juga menyebutkan bahwa ia menemukan ada kejanggalan antara bukti darah dan ketidaksesuaian antara laporan otopsi dan laporan polisi, termasuk catatan-catatan yang hilang dan detail yang bertentangan tentang apa yang terjadi sebelum kematian Kurt. Jika semua teori konspirasi ini benar, lantas siapa yang sebenarnya diuntungkan? Teori konspirasi lain menyebutkan bahwa Courtney Love lah dalang dari semua ini. Banyak orang meyakini kalau Courtney memang menyewa pembunuh bayaran agar bisa menguasai warisan dari royalti, hak cipta, dan aset Nirvana yang bernilai jutaan dolar. Courtney Love awalnya menyewa detektif swasta yang bernama Tom Grant pada sesaat sebelum Kurt ditemukan tewas. Tapi, mungkinkah itu hanya upaya Courtney untuk menghindari kecurigaan publik? Keraguan bahkan dirasakan oleh Tom sendiri. Ia awalnya mencari tahu keberadaan Kurt dengan mencari informasi dari orang-orang terdekat Kurt. Namun, Tom merasa dihalangi saat mencari Kurt ke rumahnya. Ia menuduh bahwa ada upaya penyembunyian informasi dan adanya permainan kotor yang memungkinkan kalau sebenarnya Kurt dibunuh.
Kecintaan Kurt Cobain kepada anaknya Frances Bean Cobain juga membuat rasanya tidak mungkin kalau Kurt mengakhiri hidupnya, dia memiliki sebuah anak perempuan yang masih sangat kecil. So, jadi apa pendapat kalian tentang teori-teori konspirasi ini? Saya kira, kita sebagai orang awam tidak bisa dengan mudah menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bijaklah dalam menerima informasi, guys. Thanks for watching everybody. Jangan lupa berikan masukan, ide konten, dan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar ya.